Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini saya hadir lagi ya dari ibu kota Nusantara teman-teman. Tapi ada yang sedikit berbeda ya, seperti yang sudah ramai diberitakan ya teman-teman semua di media nasional. Mungkin teman-teman juga sudah pada baca ya, karena kayaknya hampir seluruh media nasional udah memberitakan tentang kabar ini, yaitu pemerintah itu udah memutuskan ya, kalau hari kemerdekaan atau upacara hari kemerdekaan itu untuk tahun ini kembali digelar di Jakarta, bukan di IKN teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman semua, saya sebagai konten kreator yang sudah mengikuti pembangunan ibu kota Nusantara sejak awal ya, sudah pasti saya pribadi teman-teman kecewa ya teman-teman. Karena menurut saya, pandangan saya sendiri ya, menurut pandangan saya sendiri nih teman-teman ya, ini catat ya. Ini menurut pandangan saya sendiri. Tahun ini tuh IKN jauh lebih siap ya ketimbang tahun lalu ya. Dibanding tahun lalu ya, IKN itu kalau tahun ini menurut saya itu lebih siap. Kayak jalan sumbu kebangsaan tuh ya, hotel hingga hunian ASN itu sudah mulai terlihat siap ya daripada tahun lalu. Tapi ya karena keputusan sudah diambil teman-teman ya, dan kita sebagai warga negara yang baik, kita doakan aja ya teman-teman, semoga perayaannya mau di manapun itu ya, perayaan kemerdekaan Indonesia mau itu dimanapun, semoga berjalan lancar. Jadi mau di IKN, mau di Jakarta, pokoknya kita doakan semoga berjalan lancar. Itu doa kita, amin. Nah, kita beranjak ke kabar menarik nih teman-teman dari ibu kota Nusantara. Jadi di ibu kota Nusantara ya, ada yang tahu kampung kecil. Nah, kemarin ya yang sering kita bahas juga, kampung kecil itu udah diresmikan ya teman-teman, sudah resmi dibuka. Jadi teman-teman kalau semua ke kawasan IKN, silahkan mampir tuh, sudah dibuka ya semalam. Jadi semalam itu udah dibuka Kampung Kecil Nusantara yang dekat dengan Kubikan Nusantara yang sebelahan itu ya. Nah itu udah dibuka teman-teman resmi. Nah itu ada 2 lantai ya, dan dengan menu yang beragam di sana. Jadi saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat kegiatan saya ya dalam peresmian ini ya, Kampung Kecil Nusantara, dan juga dihadiri oleh Pak Bas ya di kawasan Kampung Kecil Nusantara ya, di lokasi Kampung Kecil Nusantara. Dan sebelum acara dimulai ya teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk keliling-keliling di bangunan ini ya, di bangunan Kampung Kecil Nusantara. Ini kan ada 2 lantai ya. Saya akan mengajak teman-teman ke lantai 2. Informasinya di lantai 2 itu ada bangunan ini ya, ada ruang ya, ruang VVIP dan juga musolanya ya di lantai 2. Untuk ke lantai 2 juga kita melalui tangga ini ya. Jadi di Kampung Kecil Nusantara ini teman-teman bisa menikmati hidangan itu bisa di lantai 1 tadi ya yang kita lewatin, maupun di lantai 2 dengan suasana yang nyaman ya menurut saya nih. Teman-teman bisa lihat ya, tuh penataan ruangannya itu sangat cantik ya, dan langsung ada musola di sini sama ruang VVIP teman-teman. Dan teman-teman semua, Pak Bas sudah hadir di lokasi Kampung Kecil Nusantara untuk ikut meresmikan kawasan ini ya teman-teman, yang akan menjadi salah satu titik kuliner ya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan kehadiran Pak Bas teman-teman semua menjadi tanda ya bahwa kawasan ini tuh semakin hidup dan siap menyambut aktivitas masyarakat yang lebih luas ya. Jadi bukan cuma pekerja proyek, tapi juga tamu dan juga pengunjung dari berbagai daerah, ya enggak? Pada kesempatan ini saya ingin mengaturkan pada Bapak Kepala Otorita IKN yang telah memberi kesempatan pada kami untuk berkarya di dalam ibu kota baru ini. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini, dan mudah-mudahan ini titik awal yang baik bagi kami
usaha kecil yang berani-beraninya masuk ke dunia yang besar ya. Menariknya teman-teman semua, Pak Haryadi selaku Komisaris Karya BSH Mandiri juga menyampaikan kalau Kampung Kecil Nusantara ini teman-teman merupakan cabang yang ke-53 dari jaringan restoran mereka. Wah, keren ya. Dan beliau juga cerita nih soal proses awal pembangunan. Waktu peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023. Nah, kawasan ini masih berupa hutan. Dan teman-teman semua, kebetulan saya waktu itu hadir ya waktu groundbreaking. Waktu groundbreaking dulu dengan Presiden Jokowi, itu beliau berharap restoran dan hotel bisa selesai bulan Juli. Hari ini bulan Juli, jadi menepati janji walaupun tahunnya 2025. Mengapa begitu? Sebenarnya kita sudah selesai tahun kemarin. Hanya karena jalan di depan itu belum selesai dibangun, maka kita sabar sedikit, mundur, tetapi begitu buka, insya Allah kita akan terus rame. Kalau kemarin dibuka, itu debunya banyak, jadi review pengunjung pasti jelek, gitu ya Pak Bang? Ya, rekan-rekan semua, warga di Nusantara ini, ucapkan terima kasih dan selamat dengan dibukanya warung kecil ini, dan saya yakin ini insya Allah akan menjadi destinasi khususnya untuk warga Otorita untuk makan di sini. Amin, amin. Saya bersyukur bahwa pelan tapi pasti kita mempunyai komunitas atau tenan-tenan yang untuk membentuk perkotaan ini. Okay. Sebentar lagi warung sederhana juga sudah mau dibangun. Jadi saya kira makin hari makin ramai dan menjadi destinasi kita semua. Kami sekarang ada 1.170 orang di ASN di Otorita, di Kementerian Kesehatan ada 109, 110, kemudian ntar lagi kita mau PU sendiri ada 50 yang mengerjakan pekerjaan yang masih menyelesaikan. Sebentar lagi, belum lagi nanti para manajer dan para penyedia jasa, manajer penyedia jasa yang sekarang sudah makin masif, dan ntar lagi Pak Danis dengan Pak Agus Ahyari melakukan tender yang lebih besar lagi. Jadi saya kira tahun ini akan menjadi tahun mudah-mudahan mulai masifnya pekerjaan di Otorita ini. Pasti banyak orang, dan insya Allah warung kecil ini menjadi tujuan. Jadi warung besar. Ya, jadi warung kecil namanya, tapi besar pengaruhnya untuk menarik para hunger, para yang lapar ini untuk ke sini. Sekali lagi saya atas nama rekan-rekan saya di Otorita mengucapkan selamat, dan tentunya kami juga berdoa warung kecil ini dengan perjuangannya yang bersama kami dari awal akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan bersama ini akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, dan sekali lagi selamat pada owner dari warung kecil ini. Pastinya kami akan terus Pak Danis ada, Pak Agus Arya, mungkin kalau ada lingkungan ada yang kurang-kurang pasti akan dibantu nanti untuk bisa lebih baik untuk lingkungan di warung kecil ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, itu tadi ya sedikit cerita saya di peresmian Kampung Kecil Nusantara teman-teman.
sebuah langkah kecil yang membawa semangat besar dalam menghidupkan kawasan ini. Kehadiran restoran seperti ini tuh menjadi tanda kalau IKN itu mulai tumbuh sebagai ruang hidup, bukan cuma proyek ya teman-teman. Artinya perlahan tapi pasti aktivitas masyarakat tuh udah mulai terlihat di sini. Bukan cuma para pekerja proyek dan aparat, tapi juga pelaku usaha ya, pengunjung, bahkan warga yang ingin menikmati suasana IKN. Saya pribadi berharap ya teman-teman, meskipun ada hal yang belum sesuai harapan kita seperti upacara kemerdekaan ya yang tahun ini tuh masih digelar di Jakarta, semangat pembangunan itu harus tetap dijaga ya, harus tetap berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman semua, semoga IKN menjadi kota yang benar-benar hidup, ramah, dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Dian Rana pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Harus begini.